Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil dari PJBL mata kuliah penilaian hasil program. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yulia Shelinda, kemudian Pinky Leska, Lara Mailina Sari, dan Amanda Yulianisha. Dan di PKBM Anarfani yang beralamat di Jalan Parkit 10, Kota Padang. Nah, salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman modern sekarang ini. Langsung saja, presentasi yang pertama akan dimulai oleh saudari Pinky Leska. Saudara Pinky Leska. Pada saudara Pinky Leska kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan memaparkan hasil tugas yang telah kami buat, yang mana bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur, disengaja, terarah, tapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang tepat. Pendidikan non formal adalah proses pendidikan yang terjadi secara terorganisasi di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar dimaksudkan untuk Pendidikan non formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbeda dengan pendidikan formal yang terstruktur dan terstandarisasi, pendidikan non formal memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespon kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan pendidikan non formal sebagai pilihan yang tepat bagi individu yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya di luar jalur pendidikan formal. Namun, fleksibilitas ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam memastikan kualitas penyelenggaraan program pendidikan non formal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program yang komprehensif dan sistematis untuk memastikan bahwa program pendidikan non formal berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Kamil 2011 menjelaskan pendidikan non formal diselenggarakan melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan belajar, pengorganisasian kegiatan belajar, pelaksanaan belajar, mengajar, dan penilaian. Agar program tetap berjalan dengan baik, maka diperlukanlah evaluasi program. Menurut Brickhoff, evaluasi program adalah suatu proses menemukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terrealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan dan kualitas. Evaluasi program dilakukan dalam rangka pengendalian mutu, menjaga program agar berjalan dan dilaksanakan dengan standar yang telah ada atau ditetapkan, dilakukan dengan menyeluruh, transparan, dan sistematik. Pada laporan ini membahas tentang program kesetaraan kerja paket C. Program kesetaraan paket C setara dengan SMA menjadi alternatif bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan ijazah setara SMA yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk memasuki dunia kerja.
Program paket C sebagai satuan pendidikan diharapkan memenuhi standar nasional pendidikan. Hal ini guna menjamin kualitas layanan pendidikan non formal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP dan instrumen pada pengelolaan PKBM, diharapkan evaluasi program pendidikan non formal dapat dilakukan secara lebih objektif, komprehensif, dan sistematis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan non formal. Lanjut. Pendidikan kesetaraan memang tersedia untuk menampung masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Penyebabnya bisa dikarenakan berbagai hal, mulai dari alasan ekonomi sampai dengan tidak lulus ujian nasional. Selain itu, ijazah yang diperoleh dari pendidikan kesetaraan juga memiliki hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja maupun untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kondisi latar belakang pendidikan yang berbeda, daya setiap pendidik terhadap materi pun bervariasi. Proses pembelajaran jika dilakukan tidak tergesa-gesa, dengan pengajarnya juga harus telaten. Hal ini kadang menimbulkan beberapa kendala lapangan. Melihat dari data lapangan tersebut, maka penulis telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Manfaat dari dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Selanjutnya, yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana program kesetaraan kerja paket C di PKBM Anarfani Kota Padang. Yang kedua, bagaimana cara melakukan evaluasi program kesetaraan kerja paket C menggunakan metode evaluasi CIPP. Selanjutnya, yang C, tujuan evaluasi. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum evaluasi program kesetaraan paket C di PKBM untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut. Hal ini dapat diuji dengan yang pertama, memahami konteks program, termasuk kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kebijakan yang relevan. Yang kedua, menilai efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan program. Yang D, merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program di masa depan. Untuk tujuan khususnya ialah berdasarkan tujuan umum di atas, tujuan khusus evaluasi program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani dengan model CIPP dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, konteksnya memahami tujuan dan sasaran program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang pertama ialah menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang ketiga, menganalisis kebijakan yang relevan dengan program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang B ialah input. Yang pertama, menilai kecukupan dan kualitas sumber daya yang digunakan dalam program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani, termasuk tenaga pendidik, sarana, dan bahan ajarnya. Selanjutnya, menilai efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan dalam program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang keempat ialah menganalisis sistem penilaian dan evaluasi yang digunakan dalam program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Selanjutnya ialah proses. Proses yang pertama ialah menganalisis pelaksanaan program kesetaraan paket C di PKBM, termasuk kesesuaian dengan kurikulum, materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan, dan sistem penilaian dan evaluasi. Yang kedua ialah mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Cara menganalisis efektivitas manajemen program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang terakhir ialah yang D,
produk. Yang pertama, menganalisis hasil belajar peserta didik program kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Yang kedua ialah mengukur tingkat kepuasan peserta didik terhadap program kesetaraan paket C. Selanjutnya ialah menganalisis dampak program kesetaraan paket C terhadap kehidupan peserta didik. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama ialah manfaat teoritis. Yang pertama, mengembangkan teori evaluasi program. Evaluasi dengan model CIPP dapat memberikan data dan informasi yang berharga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program serta untuk menyempurnakan model evaluasi CIPP itu sendiri. Yang B ialah meningkatkan pemahaman tentang program kesetaraan paket C. Yang C ialah memberikan bukti untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ialah manfaat praktis. Yang A ialah meningkatkan efektivitas program. Yang kedua ialah meningkatkan efisien program, yang mana evaluasi dapat membantu untuk mengidentifikasi areas of deficiency sehingga dapat dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi program. Selanjutnya yang C ialah meningkatkan akuntabilitas program. Evaluasi dapat membantu untuk memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang D ialah meningkatkan motivasi dan semangat para pemangku kepentingan. Hasil evaluasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan semangat para pemangku kepentingan seperti penyelenggara program, pengajar, dan peserta didik. Yang E ialah mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hasil evaluasi dapat memberikan data yang valid dapat memberikan data yang valid dan reliable untuk pengambilan keputusan terkait program kesetaraan paket C. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Vinky yang telah menjelaskan materi yang pertama pada bab 1. Kemudian akan dilanjut oleh Saudari Lara Mailena Sari. Pada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan hasil dari PJBL kelompok 5, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model ini disusun secara sistematis agar setiap komponen dapat terlihat penilaiannya. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama yaitu teknik observasi. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian ketika peneliti atau pengamat melihat suatu penelitian. Untuk mencapai tujuan pengamatan diperlukan pedoman pengamatan. Pengamatan sebagai alat pengumpul data ada kecenderungan terpengaruh oleh pengamat atau observasi sehingga hasil pengamatan tidak objektif. Biasanya disebut dengan halo efek atau kesan yang dibentuk oleh pengamat. Yang kedua itu ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu data yang diambil selama berjalannya kegiatan. Kemudian data yang diambil berbentuk video, foto, dan rekaman. Kemudian itu ada instrumen pengamatan yang telah kami buat, di mana bisa dilihat di sini instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidik program paket C pada PKBM Anarfani. Di sini instrumen pengamatan akan diisi oleh pengelola dari PKBM Anarfani. Di sini tertulis ada program paket A, B, dan C, tetapi pada proyek yang kelompok kami lakukan itu hanya berfokus kepada program paket C. Kemudian ini dilanjut instrumennya. Kemudian itu ada kelompok pelajar atau program yang dievaluasi. Yang pertama, profil paket C disusun mengacu pada Permendiknas yang mengatur 8 SMP yang memuat ke-8-nya. Berikut adalah profil kejar paket C secara umum. Yang pertama itu standar isi, di mana memiliki dokumen KTSP yang didukung dengan dokumen hasil analisis konteks dan pemetaan SKK.
Yang kedua, dokumen KTSP telah dinyatakan berlaku oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, menetapkan pencapaian rata-rata KKM peserta didik per mata pelajaran. Yang kelima, kriteria kelulusan ujian akhir KKM setiap mata pelajaran. Yang kedua itu standar proses. Ada melakukan dokumen perencanaan proses pembelajaran berupa SBUS RPP yang berdasarkan kepada pemetaan SKK. Yang kedua, memiliki dokumen kontrak belajar bagi peserta didik yang menyatakan melakukan kegiatan pembelajaran mandiri. Kemudian kontrak belajar mencakup SK, jenis tugas, dan waktu penyelesaian. Melaksanakan proses pembelajaran tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan belajar mandiri 50%. Melaksanakan pembelajaran minimal 2 hari seminggu atau minimal 16 jam pembelajaran. Melaksanakan dan melaporkan pengawasan proses pembelajaran dalam bentuk pemantauan pembelajaran. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Memiliki tutor yang berkualifikasi minimal ijazah D3. Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan ketutoran atau tutor SMA atau MA dengan mata pelajaran sesuai materi yang diajarkan. Kemudian pengelola memiliki kualifikasi minimal lulusan SMA, SMK, MA paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola. Kemudian memiliki pengelola minimal ketua penyelenggara, sekretaris bendahara, seksi kurikulum, dan seksi warga belajar. Kemudian standar sarana dan prasarana memiliki sarana administrasi pengelolaan program paket C sesuai dengan pedoman penyelenggaraan. Kemudian memiliki modul bahan ajar dengan ras. Kemudian ada prasarana minimal yang harus ada dalam penyelenggaraan program seperti ruang belajar, ruang administrasi, dan ruang keterampilan. Kemudian standar pengelolaan memiliki visi misi dan tujuan, memiliki rencana kerja tahunan, memiliki panduan berisi tentang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, melaksanakan program kerja tahunan sesuai dengan jenis kegiatan, melaksanakan program pembelajaran, melaksanakan proses penerimaan dan penempatan peserta didik, pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, tenaga pendidik melaporkan penilaian hasil belajar setiap akhir semester. Kemudian standar pembiayaan, mengalokasikan dan memenuhi biaya investasi, biaya operasi, personal dan non-personal, memiliki program dan upaya penyelenggara paket C, membuat laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada standar penilaian pendidikan, menerapkan prinsip-prinsip, menetapkan teknik, menerapkan mekanisme, menerapkan penilaian oleh pendidik. Kemudian hasil pengamatan dalam bidang pendidikan, menggolongkan sistem pendidikan ada 4 dimensi, yaitu konteks, input, dan produk. Sehingga model evaluasi diberi nama CIPP, model yang merupakan singkatan keempat dimensi tersebut. Yang pertama, evaluasi konteks. Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan. Kemudian evaluasi masukan, membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi. Kemudian evaluasi produk. Dari hasil evaluasi proses diharapkan dapat membantu dengan proyek atau untuk membantu membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan. Kemudian ada stakeholder. PKB Manarvani memiliki beberapa stakeholder yang terlibat dalam kegiatan belajar. Yang pertama itu tutor sebagai guru yang membantu dalam proses belajar. Yang kedua, lembaga pengelola, yaitu badan yang mengelola PKBM. Kemudian forum perwakilan masyarakat, organisasi yang mewakili masyarakat, konselor, ahli yang membantu dalam konseling. Kemudian stakeholder lainnya itu individu atau organisasi lain yang berkontribusi dalam kegiatan PKBM. Baiklah, sampai di situ saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lara. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk hasil evaluasi kegiatan ini, dari hasil pengamatan itu didapatkan informasi tentang bahwa program kesetaraan ini sangat penting dilaksanakan karena dapat berguna untuk pengembangan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi dengan adanya kegiatan evaluasi program ini, ya. Tunggu dulu, nomor 3 ini kita potong aja, nanti masuk Zoom lagi. Soalnya kan 10 menit, nanti tidak cukup. Di. Berarti kok keluar itu masuk lihat. Lanjut lah mereka.
Mereka. Alah, pantang mau jawab mereka. Alah. Baik, terima kasih kepada saudari Lara Mailena Sari. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai hasil evaluasi program. Untuk evaluasi program atau kegiatan sendiri ini khususnya di PKBM Anarfani, dari hasil pengamatan kami didapatkan informasi bahwa evaluasi program kesetaraan ini memang sangat penting dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi dengan adanya kegiatan evaluasi program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pendidikan yang semakin baik. Nah, program ini dilakukan bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Dan pada penelitian kami kali ini mengangkat tema tentang evaluasi program kejar paket C CIPP. Jadi ini setting penelitiannya memang dilakukan di PKBM Anarfani, yaitu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan percontohan program pendidikan non-formal, pemuda, dan olahraga. Next. Nah, untuk tujuannya sendiri, tadi sudah dijelaskan pada bab 2, tetapi lebih rincinya lagi, yaitu pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas. Kemudian pemberian layanan informasi, kemudian penyusunan dan pengadaan sarana, penyediaan sarana dan fasilitas belajar, pengintegrasian, penyinkronisasian kegiatan sektoral, kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan non-formal, kemudian pengelolaan urusan tata usaha sanggar. Untuk lokasi ini lokasinya berdekatan banget dengan Universitas Negeri Padang. Namun tepatnya strategis, yaitu di pemukiman masyarakat. Kemudian gedung PKBM Anarfani ini juga merupakan bangunan yang lama, yang merupakan rumah tempat tinggal pengelola. Untuk fasilitasnya sendiri dapat dikatakan terbatas. Nah, dalam artian beberapa fasilitas untuk operasional dan pelayanan pada masyarakat ini mungkin dapat dipenuhi. Kemudian keadaan sarana dan prasarana yang terdapat pada PKBM Anarfani ini cukup memadai, seperti terdapat fasilitas komputer hanya beberapa buah, lengkap memang dengan printer dan speakernya. Kemudian keadaan gedung yang cukup baik dan keadaan ruangan yang cukup tertata membuat nyaman peserta didik untuk belajar. Kemudian untuk keadaan personaliannya, next. Jadi untuk kejar paket C ini ada pembawaan pribadi yang ramah dan supel, membuat komunikasi antar pamong, pendidik dan peserta didik dapat berbaur dengan baik. Nah, hal ini merupakan nilai tambah untuk kenyamanan di PKBM Anarfani. Untuk instrumen evaluasinya sendiri kami sudah pernah kirimkan melalui e-learning dan kemudian kami letakkan pada file yang sudah kami scan. Itu yang mengisi adalah pengelola dari PKBM Anarfani sendiri, yaitu Ibu Eva Suryani SPD, dan kebetulan beliau juga alumni dari PLS UNP. Next. Next. Nah, untuk instrumen juga sudah ditandatangani oleh beliau sendiri, kemudian diletakkan cap PKBM Anarfani. Nah, hasil dari observasi kami ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mencari sebab, sumber, dan kajian yang mendalam terhadap fenomena. Jadi hasil pengamatan kami
di lapangan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu program kesetaraan paket C yang diadakan di PKBM ini sudah tepat sasaran. Warga belajarnya terdiri dari golongan pekerja, kemudian pemuda-pemudi putus sekolah, dan pekerja informal. Nah, kemudian yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh PKBM Anarfani ini sudah tergolong baik dan dapat dilihat dari kompetensi tutor yang sesuai dengan bidang disiplin ilmunya. Kemudian poin yang ketiga yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti yang dikemukakan oleh Ivan Illich, yaitu pembelajaran yang baik adalah yang didasarkan pada lokalitas dan kebutuhan warga belajar. Jadi memang PKBM Anarfani ini sudah mengidentifikasi dengan baik apa kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian poin yang keempat yaitu penyusunan kurikulum yang dilaksanakan dengan sangat demokratis. Dan PKBM Anarfani ini juga sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan next. Kemudian poin yang kelima yaitu proses rekrutmen tutor tergolong bagus dapat dilihat dari linearitas antara disiplin ilmu tutor. Kemudian poin yang keenam, dalam perekrutan warga belajar itu hanya mengandalkan promosi media sosial dan jejaring pertemanan saja. Kemudian poin yang ketujuh yaitu jumlah tutor di PKBM itu sangat memadai, dapat dilihat dari berkas administrasi. Kemudian yang kedelapan, pengembangan karir dan profesionalitas tutor itu diadakan mengikuti jadwal formal dari Dinas Pendidikan. Kemudian poin yang kesembilan, dalam hal memastikan kinerja tutor kepala lembaga secara rutin selalu mengadakan pertemuan dan mengecek secara berkala. Kemudian poin yang ke-10 yaitu pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, di mana untuk tatap muka itu diserahkan waktunya pada kesepakatan warga belajar. Kemudian poin yang ke-11 yaitu kesempatan untuk peserta didik ini masuk perguruan tinggi ini sangat luas karena dilihat dari pengelola Anarfani yang mengatakan bahwa lulusan dari kejar paket C ini kebanyakan melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik, selanjutnya teknik analisis data. Analisis data ini diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Nah, analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Tujuan analisis data ini untuk mengevaluasi program pendidikan non-formal PKBM secara komprehensif menggunakan konteks, input, proses, dan produk. Nah, analisis data ini dilakukan dengan beberapa langkah seperti pengumpulan data, next. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, kemudian melakukan observasi di PKBM, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Kemudian yang kedua, analisis data. Nah, analisis data ini melakukan transkripsi hasil wawancara dan hasil observasi, kemudian melakukan data secara manual, kemudian mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi data. Menginterpretasikan data ini yaitu menghubungkan temuan data dengan aspek-aspek model CIPP, kemudian menjelaskan bagaimana konteks program mempengaruhi desain. Kemudian analisis kesesuaian input program. Yang keempat yaitu evaluasi efektivitas proses pelaksanaan dan nilai hasil program dan bandingkan dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bab 4 itu akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Amanda Yulianesha. Kepada Saudari, kami silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yaitu bab 4. Yang pertama yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu pusat kegiatan belajar
masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satunya PKBM yang ada di Kota Padang yaitu PKBM Anarfani. Tujuan PKBM Anarfani ini yaitu meningkatkan kualitas pendidik masyarakat di sekitar PKBM Anarfani dan memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal, mempersiapkan masyarakat untuk memasuki dunia kerja dan membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri, melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu program yang kami ambil yaitu program kesetaraan paket C. Dari hasil peneliti mengenai evaluasi program kesetaraan paket C, maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari indikator sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana pelaksanaan program kesetaraan kejar paket C di PKBM Anarfani sudah cukup memadai, dan pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Anarfani telah berjalan dengan optimal dan memiliki dampak positif pada peserta didik. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa model evaluasi CIPP efektif dalam mengukur kinerja program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Anarfani. Hal ini dikarenakan didukung oleh sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan sarana prasarana yang cukup memadai. Hampir semua tutor atau pendidik kejar paket C mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Bahkan ada beberapa tutor yang juga berprofesi sebagai guru di sekolah formal. Hal itu bisa menambah tingkat keprofesionalan tutor pada saat mengajar. Namun ada sedikit yang harus benahi mengenai sarana prasarana yang menunjang pada program ini seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas. Next. Selanjutnya itu saran untuk pengelola program kesetaraan paket C, karena pada program kejar paket C ada kegiatan kursus menjahit. Diharapkan pengelola program kesetaraan paket C harus mampu mengelola berbagai aspek yang terkait dengan program tersebut, termasuk pengelola alat-alat menjahit, pengawasan kualitas pembelajaran, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan fasilitas, pengelolaan sumber daya. Yaitu yang pertama yaitu bagi lembaga. Setiap program kegiatan yang direncanakan perlu diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat kembali apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua yaitu bagi evaluator, di mana evaluator sebagai praktisi memerankan beberapa peranan penting dalam melaksanakan evaluasi. Peranan utama evaluator di lapangan adalah peningkatan organisasi dan program, tidak hanya berfokus pada kepantasan dan kebernilaian. Dalam perannya, evaluator merupakan guru yang membantu praktisi mengembangkan penilaian yang kritis. Jadi keberhasilan suatu evaluasi program tergantung pada kemampuan evaluator dalam mengevaluasi program. Oleh karena itu, evaluator harus benar-benar memiliki kemampuan dalam mengevaluasi program agar hasil yang didapatkan akurat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radio Indonesia dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sekian yang dapat kami paparkan hasil observasi kami di PKBM Anarfani. Sekian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.